Baik, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tidak hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih begitu baik kepada kami, dan juga Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di rumah Tuhan ini, gereja kami Tuhan, untuk beribadah dan memuji nama Tuhan saja. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan. Tuhan yang memakai kami, bukakan hati dan pikiran kami dan juga telinga kami, agar bukan kami hanya menjadi sebagai pelaku, tetapi juga menjadi seorang pendengar. Inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul berikut, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kami. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya bahwa dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kami lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan ya. Amin. Baik, sebelum kita mendengar sejauh mana firman Tuhan ini diceritakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Stefano Giani Pemerena Purba. Asal saya dari Medan. Rumbun GBKP saya itu GBKP Rumbun kilometer 4 Medan. Jadi terima kasih untuk dibiarkan Pertua dan juga kakak Dasar yang sudah mempersilakan saya, memberikan kesempatan untuk kepada saya berkhotbah di Gereja Pajam ini. Begitu perkenalan singkat dari saya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya mempunyai sebuah cerita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang pelayan Tuhan yang bernama Pendeta Juan begitu. Pendeta Juan ini ketika pada malam hari dia selesai melayani di suatu rumah jemaat, ketika dia tiba sampai di rumah, dia langsung menghempaskan tasnya begitu. Dan dia langsung megang kepala, bagaimana nih? Apa yang terjadi? Dan banyak masalah. Bukan hanya masalah dalam gereja, dalam dirinya juga begitu. Sehingga dilema yang dalam masalah ini susah sekali untuk diselesaikan begitu. Nah, pada keesokan harinya, lebih tepatnya siang hari, rumah Pendeta Juan didatangi oleh seorang nenek. Nenek ini kebetulan adalah salah satu jemaat aktif yang ada di gereja yang dilayani oleh Pendeta Juan. Nenek ini bertamu dan berkata demikian. Shalom Pendeta Juan, apa kabarnya Pak? Baik, saya baik. Saya lihat Bapak akhir-akhir ini stres, banyak masalah, dan tidak bersemangat dalam melayani begitu. Iya benar Nek, saya memiliki banyak sekali masalah, bukan hanya dalam masalah dalam gereja, tetapi masalah dalam keluarga saya begitu, sehingga saya tidak bisa menyelesaikannya dengan tertata baik begitu. Nah, kemudian nenek ini berkata, izinkanlah saya mendoakan Bapak Pendeta di rumah ini setiap harinya. Apakah boleh Bapak Pendeta? Bapak Pendeta ini bilang, apakah nenek tidak berkeberatan? Apakah nenek tidak capek kalau mendoakan saya setiap hari datang ke rumah saya? Kan nenek bisa berdoa di rumah nenek saja untuk mendoakan saya, tidak perlu datang ke rumah saya. Nenek itu bilang, tidak apa Pendeta, sebagai jemaat yang baik, sebagai orang kepercayaan Tuhan,
saya yang salah satunya juga jemaat dari lansia yang sangat aktif dalam gereja, izinkanlah saya untuk berdoa kepada pendeta di rumah ini. Nah, pada akhirnya setiap hari nenek tersebut datang ke rumah pendeta Juan, mendoakannya setiap hari, bercerita apa masalah dan sebagainya. Dan waktu demi waktu pendeta Juan ketika sudah didoakan oleh nenek tersebut, dia kembali bersemangat. Dia mengucap syukur kepada Tuhan dan juga kepada nenek. Dia datang kepada nenek, "Nenek, terima kasih karena berkat dari nenek, doa nenek itu sudah mendoakan saya. Masalah saya sudah bisa diselesaikan dengan baik, baik itu dalam keluarga maupun di dalam gereja. Terima kasih sekali lagi. Sukacita surga ada di dalam diri nenek." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini yaitu berdoa untuk pelayan Tuhan. Sekali lagi, berdoa untuk pelayan Tuhan. Muncul pertanyaan bagi kita semua iman yang terkasih, mengapa sih kita harus berdoa? Apa yang tujuan kita harus berdoa di dunia ini? Mengapa kita harus berdoa kepada pelayan Tuhan? Dan juga apa untungnya kalau kita mendoakan para pelayan Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kita pernah mendoakan para pelayan Tuhan begitu? Nah, sesungguhnya pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus pahami dulu apa arti dari kata berdoa dan pelayan. Pertama, kita mengetahui arti dari kata berdoa dulu. Berdoa memiliki arti, itu adalah suatu permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Nah, dan juga pelayan. Pelayan menurut agama Kristen dikatakan adalah seorang pemimpin jemaat yang teladan bagi jemaat itu sendiri. Dan juga pelayan yang sesungguhnya menjadi pelayan Tuhan itu adalah memiliki sikap kepribadian yang baik dan juga bijaksana dalam pengaruh yang positif bagi semua orang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, minggu ini dikatakan minggu notokan selayan Tuhan yang pertama. Jadi artinya minggu berdoa kepada pelayan Tuhan. Terkadang kan Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, banyak para pelayan Tuhan itu lebih menyibukkan dirinya, karena di dalam dirinya itu lebih baik bekerja dibandingkan yang namanya berdoa. Karena dia mementingkan tadi bekerja dan berdoa. Bekerja, ngapain? Kalau bekerja kita lebih duluan. Kalau para pelayan Tuhan itu bekerja duluan, berdoa itu kan sama saja sia-sia kalau dijadikan kedua. Tetapi di sini Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, andalkanlah juga dan terapkan bagi para pelayan Tuhan khususnya, kita harus berdoa terlebih dahulu baru bekerja. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa bagi pelayan Tuhan itu bukan hal yang semata. Karena melalui doa kita doakan para pelayan Tuhan, hidup mereka itu tetap terus dalam lindungan Tuhan. Hidup mereka tetap dalam yang namanya kasih penyertaan Tuhan itu sendiri, sehingga mereka bekerja dengan baik dan bijaksana dalam melayani. Kebanyakan kalau di zaman sekarang kita lihat zaman yang terkasih, pertanyaan yang muncul lagi, berdoa dan bekerja, manakah yang lebih penting? Kembali saya tekankan, mana lebih penting? Berdoa atau bekerja? Bekerja atau berdoa? Begitu. Terapkanlah dan pikirkan dalam dirimu pada hal, dan juga saya yakin para pelayan Tuhan dan juga kita, pentingkanlah dulu berdoa, baru bekerja dan kemudian juga berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab yang terambil dari firman Tuhan kita ini tentang 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Tetapi sesungguhnya kalau kita membaca tentang dari ayat 1 sampai 15 ini, kita akan mengetahui makna yang sesungguhnya begitu Bapak, Ibu. Tetapi di sini kita akan membacakan dan merefleksikan bersama 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. 2 Tesalonika ini ditulis oleh rasul yang dipilih dan dipanggil Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Kitab ini ditulis ketika Paulus melakukan perjalanan misionarisnya dari kota Korintus, yang kedua begitu, dari sekitar 50 sampai 51 Masehi. Apa tujuan dari kitab Tesalonika ini, 2 Tesalonika ini ditulis? Karena sesungguhnya 2 Tesalonika ini ditulis bertujuan memperkuat para iman jemaat Tesalonika. Kita tahu bahwa bersamanya jemaat Tesalonika ini dulunya
ketika Rasul Paulus belum tiba di kota Tesalonika, jemaat Tesalonika ini banyak yang mengandalkan namanya ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ajaran-ajaran yang tidak mencerminkan ajaran kasih daripada Tuhan itu sendiri, sehingga mereka mengalami yang namanya tersiksa, mengalami yang namanya penganiayaan, karena sesungguhnya belum ada di situ para pelayan Tuhan yang datang ke kota itu. Makanya mereka tersiksa dan teraniaya oleh perbuatan mereka sendiri dan karena menyembah ajaran yang sesat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat 5 jelas ada kata berdoalah di dalam ayat ini. Kata berdoa dalam bahasa Yunani yaitu prosepeste, yang artinya tentu berdoa, atau sebuah ungkapan yang menjelaskan permohonan kita kepada Tuhan. Bagaimana dalam ayat ini menjelaskan Paulus memohon kepada jemaat Tesalonika agar untuk tetap berdoa kepadanya. Paulus meminta doa kepada jemaat Tesalonika itu tadi, itu adalah bukan hal yang semata. Jadi Paulus meminta jemaat Tesalonika untuk mendoakannya supaya dia itu lebih aktif lagi dalam melayani Tuhan. Karena dalam firman Tuhan kita ini, ketika sebentar lagi Paulus akan meninggalkan kota Tesalonika ini, dia akan pergi menuju yang namanya kota Timotius. Jadi sebelum dia pergi, dia mau menjadikan jemaat Tesalonika ini untuk tetap taat, untuk tetap menjadi pelayan yang benar-benar sungguh melayani di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ada kata yang kedua, kata kemajuan. Kata kemajuan dalam bahasa Yunani dikatakan tresi, yang artinya berjalan atau berlari. Jika kita bandingkan dalam ayat firman Tuhan, dikatakan dalam Mazmur 147 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tesalonika ini di sini dijadikan Paulus untuk tetap terus bersatu teguh dalam memuji dan melayani Tuhan saja. Apapun pekerjaan jemaat Tesalonika, tetap layanilah Tuhan terlebih dahulu, baru orang lain. Dan sesungguhnya melalui Paulus dari perkataan Tuhan, jadikanlah mereka orang-orang yang benar melayani. Tinggalkanlah yang sesat. Apapun yang ada jalan sesat itu musnahkan dari jemaat Tesalonika. Karena itu sama saja namanya menimbulkan dampak negatif bagi jemaat Tesalonika itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, berdoa, berdoa, dan berdoa itu adalah hal yang utama bagi dalam firman Tuhan kita hari ini. Paulus juga mengingatkan kepada kita tetap terus melayani dan juga melayani. Melalui istilah yang dari judul perikop kita, berdoa dan bekerja, istilahnya itu adalah ora et labora. Paulus percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dirinya, karena Paulus yakin ketika dia dibentuk, ketika dia dipanggil, dia itu diutus untuk melayani Tuhan saja, dan juga melayani banyak orang yang mau mendengarkan firman Tuhan saja. Beda halnya dengan kalau kita bisa melihat dari tokoh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini adalah salah satu nabi yang sangat saya sukai. Meskipun dia masih muda, ketika dia dipanggil Tuhan, Tuhan, aku tidak mau dipanggil untuk melayani Tuhan. Aku kan masih muda. Mengapa Tuhan memilih aku? Tuhan langsung menjawab, aku sebelum ibumu membentuk dalam dirimu, aku sudah melihat bahwasannya engkau memiliki keterampilan untuk melayani dan memuji nama Tuhan saja. Begitu. Dan pada akhirnya dari Yeremia yang tidak mau melayani Tuhan, dijadikan Tuhan menjadi nabi yang benar-benar melayani di dalam nama Tuhan. Seperti tadi dikatakan dalam ogen kita tadi yang pertama, dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16, yang mengatakan dari kisah kaum Israel membunuh atau memusnahkan orang Amalek. Dari kisah ini kan bisa kita lihat orang Amalek itu sesungguhnya orang yang tidak suka terhadap orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang yang tidak mau ada
jemaat Tuhan di dunia ini. Dan pada akhirnya kan Tuhan datang kepada Musa dan berbicara kepada Musa. Musa, berlarilah dan jadikanlah persiapkanlah umat Israel. Pilihlah orang-orang Israel yang mau berperang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada akhirnya Musa mengatakan, baik Tuhan, saya akan memajukan dan juga memilih orang-orang pilihan orang Israel untuk berperang melawan orang-orang yang tidak mau takut terhadap Tuhan. Musa kembali juga mengingatkan dan juga menyuruh Yosua, kerahkanlah pasukan kita. Kita mau berperang pada besok hari. Kita harus berperang mati-matian dalam meninggikan nama Tuhan saja. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari ayat ini kita bisa lihat, belajar dari Musa, belajar dari Yosua, belajar dari orang-orang Israel yang pada awalnya kan orang Israel ini dibebaskan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar akan Tuhan, dan melalui perang mati-matian, hidup dan mati diserahkan kepada Tuhan saja. Karena melalui pertolongan Tuhan, melalui doa yang disampaikan Musa kepada Tuhan, umat Israel itu pada akhirnya menang. Kalau tadi Musa tidak berdoa kepada Tuhan, pasti orang Israel bakalan kalah. Karena ya orang Israel itu kadang-kadang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kadang-kadang maulah melayani Tuhan. Nah, jadi pemikiran mereka itu bercampur aduk. Kadang mau melayani, kadang tidak mau melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti tema yang tadi saya katakan di awal, berdoa bagi para pelayan Tuhan. Tetap ditekankanlah bagi diri kita untuk tetap terus ingatkan para pelayan Tuhan untuk tetap terus berdoa dan berdoa. Karena pernah saya jumpai pada suatu hari waktu itu di Medan, banyak ada di pelayan Tuhan di jemaat kilometer 4 begitu, dia tidak mau didoakan. Nah, saya bertemu dengan bapak saya kebetulan pertua begitu. Saya tanyakan, mengapa pelayan Tuhan tidak mau didoakan? Ya, itu kembali kepada mindset mereka sendiri. Mereka tidak mau didoakan karena mereka malu, egois dan sebagainya. Nah, pada akhirnya ketika saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapak saya langsung menuju atau bertemu dengan pendeta jemaat begini. Pendeta, bolehkah saya berdoa kepada para pelayan Tuhan di sini? Oh, boleh, tentu saja nak. Kamu di sini kan juga mau nantinya menjadi seorang pelayan Tuhan kan? Iya, itu pendeta. Jadi kamu juga anak permata yang di kilometer 4 ini yang salah satu yang suka melayani di dalam Tuhan. Nah, silakan aja nak, boleh berdoa. Kalau mereka tidak mau mendoakan, mau menerima didoakan, tetap aja doakan. Kita hadir di sini untuk melayani dan mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga, kadang para pelayan Tuhan kan banyak yang suka menjelek-jelekan. Banyak yang ada pelayan Tuhan yang baru nih, saya ejek lah. Dia kan masih baru datang, jadi saya ospek begitu, saya interogasi supaya dia mau apa yang saya suruh begitu. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali lagi saya tekan, para pelayan Tuhan, janganlah kalian mengejek, janganlah kalian memfitnah sesama para pelayan Tuhan. Dan juga kalau mengutip suatu pelajaran dari etika pelayan gereja begitu, etika pelayan gereja mengatakan, sesama pelayan janganlah pernah memfitnah, janganlah pernah mencaci maki, karena sesama pelayan Tuhan itu ujungnya kan pasti melayani Tuhan, bukan untuk memfitnah satu sama lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, saya memiliki beberapa pokok teologis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, terkhususnya bagi para pelayan Tuhan dan juga bagi diri kita sebagai jemaat. Yang pertama, sebagai manusia yang baik, kita tidak usah segan untuk berdoa kepada para pelayan Tuhan, karena kita tahu para pelayan Tuhan itu adalah wakil Tuhan yang ditunjuk untuk melayani dan juga memberitakan Injil di dunia ini. Yang kedua, sebagai manusia yang percaya, kita harus tetap terus mendorong para pelayan Tuhan agar
mampu dan juga tidak bermalas-malasan dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, melalui pesan Paulus, para pelayan Tuhan didorong untuk tetap terus bertumbuh dan mau imannya dijadikan tonggak dalam kehidupannya dalam melayani Tuhan. Dan yang keempat, sebagai pelayan Tuhan, biarlah Roh Kudus tetap memimpin dan juga menguduskan diri para pelayan Tuhan agar tetap terus melayani dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya menutup khotbah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian yang judulnya adalah Melayani dan Melayani. Lagu yang tadi kita nyanyikan, melayani dan melayani, kita bahwasanya sebagai yang pelayan Tuhan tetaplah kita terus melayani. Dan intinya juga bukan sebagai pelayan Tuhan saja, tetapi kita sebagai jemaat Tuhan yang biasa ini, kita harus tetap mempunyai tugas dalam melayani juga. Nah, dalam firman Tuhan yang dikatakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 berkata demikian, layanilah seorang dan yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam ayat ini kita didorong agar tetap terus bertindak sebagai pengurus-pengurus karunia dalam melayani banyak orang. Apalagi sekarang GBKP diadakan yang namanya pemilihan atau pemilihan pertudiakan begitu. Nah, di sini dalam tentang pertudiakan begitu, saya mau mengajak kepada kita semua. Meskipun kita berbeda jurusan, baik itu teologi, hukum, fiskom dan sebagainya, apa salahnya kalau kita mau mengambil peran dalam melayani Tuhan? Kita tidak usah takut untuk melayani Tuhan. Toh kan kalau kita melayani Tuhan, ada feedback atau ada harapan yang baik. Roh Kudus tetap terus memimpin kita begitu. Jadi dalam firman Tuhan ini saya mau menekankan, marilah kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Tidak usah melihat teologi aja yang memimpin, tidak. Tetapi semua jurusan bisa melayani Tuhan. Tuhan tidak memandang yang namanya jurusan. Tuhan tidak memandang bulu. Tuhan tidak memandang warna kulit. Tetapi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan kamu harus melayani, kita tidak boleh mengelak ataupun kita tidak boleh yang namanya menunda atau tidak boleh seperti tidak mau Tuhan, aku tidak mau, tidak ada jiwa pelayanan. Nah, tetapi di sini kembali saya tekankan, jadikanlah diri kita untuk tetap terus melayani Tuhan. Dari jemaat biasa menjadi seorang pelayan yang benar-benar melayani di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudara Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan pada akhirnya seperti tadi bacaan invokasio kita yang mengatakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, yang terambil dari Ibrani 13 ayat 18. Dan pada akhirnya sesungguhnya juga para pelayan Tuhan yang kita doakan agar tetap terus dibimbinglah dirinya, dan juga kita sebagai jemaat biasa, ayo ambil bagian dalam melayani Tuhan saja. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini
berguna dan juga bisa menjadikan prospek dalam diri kita untuk tetap terus melayani dan melayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan sungguh luar biasa kepada kami. Kami sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima tentang berdoa bagi para pelayan Tuhan. Di sini kami Tuhan, kami sudah merefleksikan agar jadikanlah kami bukan saja menjadi orang-orang suruhan yang mau disuruh, tetapi dalam hal ini kami mau jadikanlah kami menjadi orang yang benar-benar mau melayani Tuhan. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang murid-murid Tuhan yang mau melayani Tuhan. Jadikanlah kami seperti Petrus Tuhan, dari penjala ikan sehingga menjadi penjala manusia. Karena dia yakin bahwasanya kalau Tuhan bersama dengannya, dia akan menjadi murid Tuhan yang teladan mau melayani Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, berkati firman ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa.